Apa hukumnya seorang muslim baca Al-Quran di kuburan? Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Ada sebuah buku kecil, Kutaib, judulnya Asyirku wa Wasailuhu Indal Ulama Syafi'iyah. Lalu diterjemahkan oleh penerjemah judulnya Syirik dan Sebabnya Menurut Ulama Syafi'iyah. Tapi oleh penerbit menurut ulama Syafi'iyah diilangkan. Karena kalau ada embel-embel menurut ulama Syafi'iyah, nanti yang nggak ngaku Syafi'iyah nggak mau baca, nggak mau beli, nggak laku. Pertimbangannya bisnis. Di sana di dalamnya dijelaskan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang syirik dan penyebab syirik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Di sana di dalamnya dijelaskan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang syirik dan penyebab syirik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Teman-teman Wahabiyah, ini Ustadz Anda ini. Ustadz Anda sukanya berbohong, sukanya berdusta. Anda dibohongi. Seharusnya Anda berterima kasih terhadap YouTuber Aswaja karena telah mengungkapkan kedustaan, kebohongan Ustadz Anda. Untuk melegalkan tuduhannya selama ini, dia walaupun berbohong tak peduli, walaupun berdusta tak peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sebelumnya saya tak lupa untuk mendoakan para subscriber, para penonton, para teman-teman Aswaja semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya datang kembali untuk membongkar kedustaan, kebohongan salah seorang Ustadz Wahabi yang sudah masyhur, yaitu Ustadz Abu Haidar Al-Sundawi. Dua kali ini sudah terciduk berbohong. Yang sudah saya ungkapkan itu dia berbohong atas nama ulamanya sendiri, Ibnu Baz, tentang bumi bulat atau datar. Nah, saat ini dia berbohong atas nama Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Tentang apa? Sebagaimana kita dengar di awal cuplikannya itu, Abu Haidar As-Sundawi ini mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengingkari keras orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Dia ditanya oleh jamaahnya bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di kuburan. Dengan spontan Ustadz ini langsung mengatakan ini yang diingkari oleh Imam Syafi'i, yang diingkari keras oleh Imam Syafi'i, yaitu membaca Al-Quran di kuburan. Pak Abu Haidar, Anda kalau mau berbohong kira-kira dong, yang dibuat objek kebohongan oleh Anda itu ulama Syafi'iyah, bahkan Imam Syafi'inya sendiri. Jangan hanya ngomong di depan jamaahnya, tunjukkan di dalam kitab apa Imam Syafi'i itu mengingkari keras orang yang membaca Quran di kuburan. Jangan hanya ngomong. Kalau ngomong seperti itu ya maklum jamaah Anda itu rata-rata tidak minim agama, sehingga gampang dibohongi oleh ustadz-ustadz Wahabi semacam Anda, Pak Abu Haidar. Jangan dibohongi, kasihan jamaah datang dari rumahnya itu untuk menuntut ilmu dari Anda, bukan untuk mendengarkan kebohongan Anda, kedustaan Anda. Sudah begitu, Imam Syafi'i lagi yang dijadikan kebohongan. Di dalam kitab apa? Tunjukkan kepada jamaahnya. Baca nasul ibaratnya, nasnya Imam Syafi'i itu baca. Yang mengharamkan atau yang mengingkari keras orang yang membaca Quran di kuburan itu. Baik, saya akan ungkapkan kebohongan Anda melalui kitabnya Imam Syafi'i sendiri, yaitu kitab Al-Um. Ini adalah kitab Al-Um, karangan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Silakan buka di juz kedua. Tepatnya di halaman 645. Apa kata Imam Syafi'i?
mengenai membaca Al-Quran di kuburan, apa sama dengan yang dijelaskan oleh Ustadz Abu Haidar? Ternyata no, tidak. Wa uhibbu, kata Imam Syafi'i, saya senang, saya cinta, lau quri'a indal qabri, jika dibacakan Al-Quran di sisi kuburan, wa du'iya lil mayyiti, setelah membacakan Al-Quran kemudian didoakan terhadap mayit. Nah, ini jelas dari pendapat Imam Syafi'i sendiri, maka jelas Ustadz Abu Haidar itu berbohong, berdusta, mengatasnamakan Imam Syafi'i rahimahullah. Katanya Imam Syafi'i ini mengingkari membaca Al-Quran di sisi kuburan. Lah, Imam Syafi'i sendiri menerangkan di dalam kitabnya, senang kok. Ini orang Wahabi, jamaah Wahabi masih mau percaya Ustadz Abu Haidar yang seperti itu, pembohong seperti itu. Jelas ya di situ bahwa Ustadz Abu Haidar As-Sundawi ini berbohong atas nama Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i malah senang jika ada orang yang membaca Quran di kuburan, setelah membaca Quran kemudian didoakan terhadap mayit, semoga pahalanya disampaikan, begitu maksudnya. Yang kedua, Ustadz ini berbohong atas nama ulama Syafi'iyah lagi. Tidak cukup dengan Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyahnya juga dibuat kebohongan. Katanya ada buku kecil yang dikarang oleh ulama Syafi'iyah. Bukan ulama Syafi'iyah. Saya potong dulu di sini. Itu bukan karangan ulama Syafi'iyah. Ya, telah saya cari, Anda mengatakan asyirku wa wasailuhu inda ulama Syafi'iyah. Setelah saya cari, judulnya itu adalah Bayanus Syirki wa wasailihi. Ternyata seperti itu ya. Bayanus Syirki wa wasailihi inda ulama Syafi'iyah. Anda tahu siapa yang ngarang? Pantesan itu menganggap syirik, karena dia juga berbohong sama dengan Anda. Siapa yang ngarang itu adalah Abdurrahman Al-Khumayyis. Kalau tidak keliru namanya Abdurrahman Al-Khumayyis itu. Siapa dia? Dia itu adalah pengajar di Riyadh, Arab Saudi, dosen di Universitas Riyadh, Arab Saudi itu. Ya pantas, karena pahamnya itu memang seperti itulah, syirik-syirik bid'ah itu pahamnya. Ini bukunya ya, ini. Nah, kalau Anda ingin mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah mensyirikkan, tunjukkan di kitab apa ulama Syafi'iyah itu, siapa namanya yang mensyirikkan itu. Bukan hanya ya bicara seperti itu, tidak ada gunanya, itu omong kosong namanya Anda itu, Pak Abu Haidar ya. Nah, baik, mari kita buktikan benarkah ulama Syafi'iyah itu mensyirikkan. Kita buka salah satu ulama besar di ulama Syafi'iyah itu adalah Imam Nawawi dalam kitabnya. Ini kitab-kitab Imam Nawawi itu. Teman-teman, ini adalah kitab Imam Nawawi yang dikenal dengan kitab Al-Adhkar min Kalami Sayyidil Abror, karangannya Imam Nawawi rahimahullah. Kita buka di halaman 187. Lihat itu ada nomor 429. Warawaina fi sunani Abi Daud wal Baihaqi bi isnadin hasanin an Utsman radhiyallahu anhu qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dabnil mayyiti waqafa alaihi. Rasulullah ketika selesai mengubur mayit kemudian berdiri dulu. Rasulullah itu tidak langsung pulang, berada di sisi mayit. Faqalah, kemudian Rasul berkata, istaghfiru li ahikum, ayo mohonkan ampun untuk saudaramu ini, wasalu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al. Qala Syafi'i wal ashabu, Imam Syafi'i dan ashabnya berkata, yustahabbu ayyaqra'u indahu syai'an minal Qur'ani, maka mustahab, disunnahkan, karena di pengertian Syafi'iyah itu antara mustahab, sunnah, masnun, nadab itu adalah pengertiannya sama, lafadznya saja yang berbeda. Yustahabu disunnahkan untuk membaca, orang-orang itu membaca di sisi kuburan, membaca apa? Syai'an minal Qur'an, sedikit sesuatu dari Quran, beberapa ayat, beberapa surat dari Al-Quran. Qalu, ulama berkata, fa in khatamu al-Qur'ana kullahu kana hasanan, jika
orang-orang itu menghatamkan Al-Quran di sisi kuburan itu, kana hasanan, maka ini semakin baik kalau seperti itu, kalau dihatamkan. Ini di dalam kitab Al-Adhkar. Kita lanjut, tetap di kitab karangan Imam Nawawi, yaitu kitab yang sangat terkenal juga, itu kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bisa dilihat di juz ke-6 kalau cetakannya DKI. Qala ashabuna, lihat ila angkol, wa yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan, mustahab hukumnya, ayyaqra'a, agar orang yang berziarah ke kuburan itu membaca minal Qur'ani ma tayassara, sesuatu yang gampang bagi dirinya di dalam Al-Quran, membaca kulhum, membaca, pokoknya membaca ayat-ayat Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, wa yad'u lahum aqibaha, mendoakan mayit setelah membaca Al-Quran itu. Nasso alaihi Syafi'i, hal ini telah dinas oleh Imam Syafi'i, wattafaqu alaihil ashab, dan disepakati oleh semua ashab Syafi'i. Bohong lagi, dusta lagi Ustadz Abu Haidar atas nama ulama Syafi'iyah. Ustadz, bohong dikira-kira lah Ustadz. Kasihan jamaahnya terus dibohongi Anda itu. Bohong itu juga dusta dan termasuk tanda-tanda munafik Ustadz. Masa Ustadznya pembohong seperti itu, ya Allah Ustadz. Nah teman-teman, maka dari ini jelas Abu Haidar itu sudah berbohong, berdusta atas nama Imam Syafi'i dan berdusta atas nama ulama Syafi'iyah. Ya, jamaah Wahabi, ya inilah teman-teman Wahabiyah, ini Ustadz Anda ini. Ustadz Anda sukanya berbohong, sukanya berdusta. Anda dibohongi. Seharusnya Anda berterima kasih terhadap YouTuber Aswaja karena telah mengungkapkan kedustaan, kebohongan Ustadz Anda, untuk melegalkan tuduhannya selama ini. Dia walaupun berbohong tak peduli, walaupun berdusta tak peduli. Anda seharusnya berterima kasih, sudah diberi peringatan agar hati-hati terhadap ustadz pembohong seperti itu. Ya, orang-orang Wahabi, teman-teman Wahabi, seharusnya Anda sadar, bukan ngotot malah taklid buta terus sama ustadz-ustadz Anda. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, membuka wawasan kita agar tidak terjerumus oleh pemahaman ustadz-ustadz yang menyesatkan, ustadz-ustadz yang selalu berbohong, sukanya berdusta. Mohon maaf sebelumnya. Wa ihron minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.